Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, seperti biasa nih, jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Kopi, gorengan, ale-ale sudah siap? Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Shoyan terkejut dengan jeritan mendadak Tianzun ke-9. Tiba-tiba tanah di bawah menjadi merah seperti darah. Dari kelihatannya, aula jiwa ini memang memiliki ahli tersembunyi yang kuat yang tidak menyerang. Pada saat melihat hal tersebut, Shoyan pun berkata, terlepas apakah ada ahli lain, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mata Shoyan berkedip, sebuah cahaya ganas melintas di matanya, di mana lingkaran cahaya hitam gelap menyebar tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya. Doki di tubuhnya keluar dengan gila-gilaan saat dia berniat melarikan diri. Tetapi tidak peduli bagaimana Tianzun ke-9 bertindak, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat bahkan sedikit pun. Saudara keempat, selamatkan aku. Tiba-tiba suara ledakan pun bergetar. Bang! Dalam sekejap mata, jurang yang dalam beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Setelah munculnya jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memualkan melonjak dari segala arah. Munculnya jurang yang dalam mengejutkan Shoyan di langit. Tak terduga makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari aula jiwa sudah bersiap. Meskipun Shoyan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia kemudian mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri Tianzun ke-9 yang seperti kilat. Tangisan yang menyedihkan segera dipancarkan dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya terseret ke dalam cahaya hitam. Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat membunuh Shoyan. Dia mengatupkan giginya, meringkuk tangannya menjadi pisau, dan kemudian memotong lengannya sendiri. Shoyan yang menyaksikan hal tersebut lalu berkata, mencoba melarikan diri ya. Dia kemudian segera tertawa di dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi melaju dan tumbuh beberapa kali lagi sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya Great Heaven Crescent Pump ini. Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum akhirnya reaksi muncul di jurang yang sangat besar di bawah. Sebuah cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus dari tanah. Seketika menjadi naga darah yang memancarkan gemuruh tanpa henti yang saat ini dibebankan ke Shoyan dengan mengejutkan. Seketika ekspresi Shoyan berubah saat dia melihat serangan tersebut, tetapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat dia menatap wajah Tianzun ke-9 yang saat ini telah mengungkapkan kegembiraan ketika serangan ini muncul. Dia dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi. Dan seketika lingkaran cahaya hitam bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya itu melahap tubuh Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 seketika berteriak dengan menyedihkan ketika tubuhnya tersedot dalam pusaran hitam. Naga darah yang telah bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Shoyan saat cahaya melingkar hitam melahap Tianzun ke-9. Karena dengan kejam bertabrakan dengan Shoyan, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Seketika semua orang aliansian tercengang dan khawatir. Mereka tidak menduga Shoyan akan menahan pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung dalam naga darah sebelumnya sudah cukup untuk membunuh seorang dosun bintang 6 di tempat. Dinding telah menjadi keheningan yang mati. Masih ada beberapa kegembiraan dari sebelumnya, tetapi kegembiraan itu diserap oleh shock saat ini. Keheningan ini berlanjut beberapa lusinan detik sebelum akhirnya sebuah suara pun terdengar. Mereka dari aula jiwa memang selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Kemudian sesosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sebuah sorak-sorai tiba-tiba meletus dari benteng ketika sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Sebelumnya mereka sangat cemas dan ketakutan akan terjadi sesuatu. Namun Shoyan tampaknya tidak terluka setelah menerima serangan itu. Sesaat kemudian warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah lautan merah yang ganas. Lautan darah mengalir dan sosok yang sepenuhnya merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia melihat acuh tak acuh kepada Shoyan. Suaranya yang serak bergema di atas langit. Kamu memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi kepala balai.
ternyata kamu memang memiliki sedikit kemampuan. Banyak ahli dari sekte singa mendalam maupun ahli aliansian yang saat ini menjadi tercengang dengan kekuatan menakutkan yang dimiliki orang ini. Sementara itu 3 sesepuh yang bertempur melawan 3 ahli dari aula jiwa saat ini telah berhenti karena adegan ini. Mata mereka seketika dengan serius mengamati sosok berwarna darah itu. Ketika mereka berkata dengan suara yang dalam, "Suehe Sunze." Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan merajut alisnya. "Ketua Pavilion Junior, berhati-hatilah. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di Central Plains. Skill transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun dia tiba-tiba menghilang dan sepertinya dia telah bergabung dengan aula jiwa." Sosok yang berdiri di lautan darah sedikit tersenyum dingin saat dia berkata, "Itu adalah nama dari masa lalu. Kalian semua sekarang dapat memanggilku sebagai Tianzun keempat sekarang." Xiaoyan hanya menyipitkan matanya saat mempelajari orang tersebut. Orang ini seharusnya berada di puncak Dosun bintang ke-9. Dia hanya 1 langkah dari kelas Panseng. Tak terduga aula jiwa akan mengirimkan ahli seperti itu. Setelah itu Xiaoyan tertawa dingin dan mengejek. "Kamu benar-benar bertindak santai, namun terlalu malas untuk menyelamatkan rekanmu." Xiaoyan melambaikan tangannya, dan seketika mayat yang telah robek sampai bentuknya berubah terbang akhirnya mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya itu adalah Tianzun ke-9 yang telah diserang oleh Great Heaven Crescent Palm. Namun dia benar-benar saat ini kehilangan nyawanya. Tianzun keempat hanya mengernyit. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang telah gagal berkali-kali. Setelahnya, tubuh Tianzun ke-9 itu segera meledak menjadi sebuah genangan darah. Melihat hal tersebut, Xiaoyan kembali mengejek. "Sepertinya sebuah emosi tidaklah penting bagi kalian orang-orang dari aula jiwa." Tianzun keempat tiba-tiba tertawa ketika dia mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kelapanya dan menghela napas pelan. "Awalnya aku tidak ingin campur tangan, tetapi orang ini terlalu tidak berguna, bahkan akhirnya mati di tanganmu. Karena ini kasusnya, biarkan aku yang lama bertindak atas namanya. Aku yang lama akan membawa kembali semua orang dari darah Clan Xiao." Seketika lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar. Kabut darah menyebar dan aura tulang dingin yang padat perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat. Aura dingin dan seram menyapu dari tubuh Tianzun keempat seperti badai. Seketika darah para ahli dari aliansian maupun sekte singa mendalam segera mendidih. Segera seseorang dapat mendengarkan bunyi ledakan demi ledakan ketika banyak sekali tubuh yang meledak menjadi bubur berdarah. Pembunuhan sembarangan ini oleh Tianzun keempat secara alami mengejutkan kedua pihak. Sementara itu si Tian yang telah terluka parah oleh serangan Xiaoyan sebelumnya, dia saat ini segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa mendalam. "Bajingan, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu lupa perjanjian kita." Tianzun keempat melayang di atas lautan darah, matanya acuh tak acuh saat mendengarkan teriakan marah si Tian. Dia kemudian mengarahkan tangannya ke arah si Tian sebelum tiba-tiba mengampalkan tangannya. Seketika tubuh si Tian meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menembak ke segala arah. Seketika wajah para ahli sekte singa mendalam sangat terkejut ketika mereka menyaksikan orang ini telah membunuh kepala sekte singa mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak satupun dari mereka yang berani mengeluarkan teriakan marah. Sementara itu Sailin merajut alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Tarik kembali pasukan aliansian. Bagaimanapun itu akan menjadi bunuh diri bagi tentara biasa untuk terlibat." Seketika Xiaoding dan Xiaoli di samping mengangguk ketika mereka mendengarkan perintahnya. Mereka dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk dengan cepat menarik semua prajurit di luar benteng. Saat ini Hai Bodong berbicara dengan nada serius. "Sekarang kami hanya bisa berharap Xiaoyan akan dapat menangani orang ini. Jika tidak, benteng kuning misterius tidak akan menghindari pertumpahan darah yang mengerikan." Kekuatan yang disebut Tianzun keempat itu jelas luar binasa. Tidak satupun dari orang yang hadir bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu mereka hanya bisa menempatkan semua harapan mereka kepada Xiaoyan. Xiaoyan di langit mengerutkan kening saat dia melihat Tianzun keempat secara acak, menyebabkan tubuh seseorang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kemungkinan orang ini bisa mengendalikan darah di tubuh seseorang. Xiaoyan telah menemukan ahli yang bisa mengendalikan darah sebelumnya, namun tidak satupun dari mereka yang sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh bintang 6 Dosun telah meledak dengan jetikan tangannya. Meskipun luka serius si Tian menjadi faktor utama, teknik misterius Tianzun keempat adalah alasan utamanya.
Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan melalui udara yang kosong. Dia mengambil langkah pada sesuatu waktu dan akhirnya berhenti jauh dari Xiaoyan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma darah diam-diam menyebar di langit. Lantas kemudian dia berkata, "Puncak bintang ke-8 kelas Dozun memang cukup kuat." Tiba-tiba Doki yang agung pecah dari dalam tubuhnya dengan ganas. Tianzun 4 kemudian tertawa dengan suara serak ketika dia melihat Doki Xiaoyan. "Doki tidak akan bisa memblokir skill transformasi darahku." Kata-kata Tianzun keempat baru saja terdengar. Seketika Xiaoyan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa darahnya akan meledak dari pembuluhnya. Ekspresi Xiaoyan saat ini berubah sedikit ketika dia merasakan transformasi yang terjadi di tubuhnya. Dia kemudian bergumam, transformasi darah ini memang sangat unik. Namun Xiaoyan hendak menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya, tetapi jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia dengan cepat menyadari bahwa kekuatan aneh yang menyebar dari dalam hatinya. Akhirnya kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan perasaan mendidih lenyap saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa garis darah yang baru saja terbentuk ini akan sangat kuat. Bahkan transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Xiaoyan mengangkat kelapanya setelah merasakan darah secara bertahap menenangkan di dalam tubuhnya. Dia kemudian tersenyum pada Tianzun keempat saat dia berbicara. "Sepertinya skill transformasi darahmu tidak sekuat yang kamu gambarkan." Semekanang, Tianzun keempat terkejut ketika tidak ada respon dari tubuh Xiaoyan. Dia pun mengerutkan alisnya. Skill besar transformasi darah ini adalah skill Do kelas Tian. Bahkan beberapa elit Banseng akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka memecahkan perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa keterampilan ini benar-benar tidak berguna melawan Xiaoyan? Xiaoyan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Seketika tato klan Xiao terbentuk. Seketika Tianzun keempat terkejut ketika dia melihat tato klan Xiao di alis Xiaoyan. "Tato klan Xiao? Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar mengaktifkan tato klan Xiao?" Tiba-tiba aura Xiaoyan saat ini melonjak ketika tato klan Xiao muncul. Dalam waktu singkat, itu tidak lagi kalah dengan aura Tianzun keempat. Xiaoyan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan keningnya. Kakinya kemudian melangkah maju dan tubuhnya lenyap saat kakinya mendarat. Tianzun keempat dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiaoyan menghilang. "Meskipun transformasi darahku tidak berguna kepadamu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu sekarang. Oleh karena itu kecepatanmu tidak akan berguna untukku." Dia kemudian mengambil 3 langkah mundur. Doki darah tebal mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di telapak tangannya. Kemudian dia mengarahkan ke ruang kosong dengan kejam dan berkata, "Keluarlah." Meskipun saat ini posisi Xiaoyan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia kemudian melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, kepalan panas tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya tidak memungkinkan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan tanpa henti menghantam tubuh Tianzun keempat. Metode bertarung ini tidak melibatkan keterampilan apapun. Itu adalah pertukaran pukulan secara acak. Tinju dari kedua kejam itu mendarat di tubuh pihak lain. Di sisi lain, bahu Xiaoyan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa beberapa langkah mundur oleh pukulan Xiaoyan. Tenggorokannya saat ini juga mengeluarkan erangan. Angin tinju Xiaoyan yang jauh panas terlalu berat baginya untuk bertahan. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan berkata, "Tampaknya kamu tidak akan dapat bertahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini." Seketika wajah Tianzun keempat menjadi suram. Matanya saat ini menatap kain di tubuh Xiaoyan. Setelah saling bertukar pukulan, dia sadar serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh tadi. Namun dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiaoyan. Sisa serangan itu secara alami telah diserap oleh naga Phoenix Armor kuno yang telah tersembunyi di kulit Xiaoyan. Tetapi rahasia semacam ini tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiaoyan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius. Xiaoyan kebal terhadap serangannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain. Pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Namun Tianzun keempat ini bukanlah orang biasa. Dia sadar kekuatannya tidak berguna di hadapan Xiaoyan. Mungkin dia harus memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. Lantas dia pun berkata, "Skill cakram transformasi darah, teknik darah melahap yang hebat."
Seruan jahat bergema di tanah seperti guntur. Setelah seruan ini terdengar, tubuh siapapun yang lebih lemah dari seorang elit dusun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang di bawah mulai bersiul. Saat itu berubah menjadi gelombang darah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Seketika aura Tianzun keempat melonjak sangat tinggi. Xiaoyan, jangan mengancam diri yang lama ini. Hari ini aku akan menangkap semua darah klan Xiao kamu bersama dengan garis keturunan yang telah kamu aktifkan.